Sebelumnya di Lost, The Others menghilang begitu saja. Jack lalu memberi saran agar mereka mengambil apapun yang berguna di tempat ini. Setelah itu kembali ke perkemahan pantai. Namun di situ Said tidak setuju kalau si Juliet ikut bersama mereka. Jack berkata, "Tidak, Juliet akan ikut dengan kita, Said." Saat Said menanyakan alasannya, Jack menjawab, "Karena Juliet juga ditinggalkan oleh orang-orang The Others." Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 3 episode 16. Flashback memperlihatkan Juliet di masa lalu yang sedang berpamitan dengan kakaknya yang bernama Rachel. Perlu kalian ketahui, sebelumnya adiknya Rachel ini mengidap penyakit kanker dan harus menjalani kemoterapi. Kemoterapi tersebut berdampak buruk pada sistem reproduksi Rachel, sehingga Rachel tidak bisa hamil. Namun, dengan kegigihan Juliet yang terus melakukan uji coba pada obat-obatnya, Juliet berhasil menciptakan keajaiban dengan membuat Rachel bisa hamil lagi. Karena prestasinya tersebut, Juliet direkrut oleh sebuah perusahaan ternama tapi rahasia. Ethan dan Richard lah yang menjemput Juliet saat itu. Sebelum itu, Ethan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Juliet. Di sana, Richard memberikan segelas jus kepada Juliet. Dia mengatakan bahwa jus tersebut telah diberikan obat bius berdosis aman. Juliet harus meminumnya karena perjalanan mereka mungkin tidak akan terasa menyenangkan. Juliet yang merasa ragu menanyakan kemanakah sebenarnya dirinya akan dibawa, karena Richard hanya mengatakan bahwa mereka akan pergi ke suatu tempat yang istimewa, tetapi tidak pernah bilang kemanakah itu. Richard mencoba menjelaskan, "Juliet, kami tidak bisa bilang tentang tempat yang akan kita tuju. Tapi aku ingin mengatakan sesuatu. Kau tahu, dengan bakat dan prestasimu yang benar-benar hebat itu, apa kau tidak merasa kau ditakdirkan untuk melakukan hal yang besar? Nah, di tempat yang akan kita tuju ini, kau bisa melakukannya. Aku tak bisa bilang kemana kita akan pergi, tapi aku bisa bilang di sana kau akan melihat hal-hal yang tak pernah kau bayangkan." Jelasnya Richard panjang lebar. Richard juga berkata bahwa mereka tidak memberikan paksaan sedikit pun. Jika Juliet berubah pikiran, maka Juliet tidak perlu pergi bersama mereka saat ini. Namun, Juliet tanpa pikir panjang segera meminum jus tersebut sampai habis. Shouldn't have drunk that so fast. Saat Juliet terbangun, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat tidur dalam keadaan terikat. Ethan lalu muncul melepaskan ikatan di tubuhnya Juliet. Ia meminta maaf mereka harus melakukannya karena perjalanannya cukup berguncang. Ethan lalu mengantarkan Juliet ke pintu keluar karena mereka sudah sampai di tempat istimewa itu. Ternyata Juliet dibawa dengan menggunakan sebuah kapal selam. Wanita itu segera naik dan ia pun melihat pemandangan pulau misteri yang begitu indah. Di sana Benjamin muncul menyambut kedatangan Juliet dengan sangat baik. "Dokter Juliet, kami sudah tidak sabar untuk bekerja denganmu," ucap pria itu sembari mengajak Juliet untuk ikut dengannya. Singkat cerita pun melompat ke momen di mana Juliet melakukan percobaan untuk pertama kalinya. Namun wanita hamil yang bernama Chloe ini berakhir meninggal. Tentu itu membuat Juliet sangat sedih dan putus asa. Sedikit informasi ya teman-teman, semua wanita yang tinggal di Pulau Misteri, mereka tidak bisa hamil. Jika mereka nekat untuk hamil, maka selalu berakhir meninggal. Jadi alasan Ben merekrut seorang Juliet adalah untuk mencoba membantu mereka menangani kasus misteri yang tidak bisa dipecahkan ini. Hanya Juliet satu-satunya harapan para The Others untuk bisa mendapatkan keturunan. Oh, jadi itulah alasan The Others suka menculik orang-orang, pemirsa. Ben menemui Juliet yang tengah bersedih.
Ben meyakinkan bahwa itu bukanlah salahnya Juliet karena Chloe sendiri yang memutuskan untuk hamil, mengambil resiko itu. Meskipun Juliet gagal, Ben masih menaruh harapan besar kepada Juliet karena hanya Julietlah satu-satunya harapan mereka. In that case, there's nothing more I can do. Back to Miami. No, you're not taking anybody off the island. To see if I'm right is to take a woman off the island. Not sure I understand. Tetapi Juliet sudah tidak mau lagi. Ia sudah kehilangan harapan untuk melakukan hal besar tersebut. Kini yang ia inginkan hanyalah pulang ke rumah dan bertemu dengan kakaknya. Selama di sini, Juliet tidak diperbolehkan untuk menelepon atau berkomunikasi dengan kakaknya. Jadi tentu Juliet sangat merindukan kakaknya. Tepat hari ini sudah 6 bulan Juliet berada di Pulau Misteri. Sesuai perjanjian, Juliet akan dipulangkan. Namun di situ Ben memberikan sebuah kabar buruk, bahwasanya Rachel kakaknya Juliet ini penyakit kankernya kembali. Ben bahkan memberikan catatan medisnya Rachel sebagai bukti kepada Juliet. Ben di situ berkata, "Juliet, kau boleh saja pulang sekarang dan menemani Rachel di hari-hari terakhirnya. Atau kau bisa tetap tinggal di sini membantu kami sampai penelitianmu berhasil. Dan sebagai imbalannya kami akan membantu menyembuhkan kankernya Rachel. Dengan dana kami yang sangat banyak, tidak ada hal yang tidak mungkin," ungkapnya Ben. Karena mendengar hal itu, Juliet pun tidak punya pilihan lain demi Rachel kakaknya. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, Juliet tentu saja masih berada di Pulau Misteri dan sepertinya penelitiannya masih belum berhasil. Di momen itu, Juliet mengunjungi kediaman Ben melaporkan tentang hasil rongsen punggungnya Ben, yaitu tentang Ben yang mengidap penyakit tumor di tulang punggungnya. Melihat hasil rongsen itu, Ben sangat shock. Begitu juga Juliet. Ben pernah mengatakan bisa menyembuhkan penyakit kankernya Rachel, tapi Ben sendiri mengalami penyakit tumor dan sekarang tampak kepanikan Ben-nya. Juliet menduga kalau Ben telah berbohong sudah membantu menyembuhkan penyakit kanker Rachel. Juliet sangat marah sampai-sampai menepis gelas air minumnya Ben. Ben di sana langsung menegaskan bahwa dirinya tidak berbohong. Ia telah membantu Rachel sembuh dari kankernya dan Ben menjamin 100% dirinya jujur kepada Juliet. Juliet pun menangis dan memohon-mohon agar Ben mengizinkan dirinya pulang. Tapi Ben hanya menjawab dengan satu kata, "No." Sesuai perjanjian, Ben tidak akan mengizinkan Juliet pulang sebelum penelitian Juliet berhasil. Singkat cerita, waktu melompat ke momen di saat Ben baru saja memerintahkan Goodwin dan Ethan untuk pergi ke puing-puing pesawat. Ben di situ mengajak Juliet untuk ikut bersamanya ke suatu tempat. Ternyata Ben mengajak Juliet ke Flame Station, kediamannya Mikhail. Di tempat itu, Ben dan Juliet serta Mikhail bisa menyaksikan tayangan berita tentang kecelakaan penerbangan pesawat Oceanic 815. Ben menyuruh Mikhail untuk mengumpulkan seluruh data-data para penumpang pesawat tersebut. Kemudian Ben juga meminta agar Mikhail menghubungi Richard. Si Richard rupanya sedang berada di luar pulau ya guys ya. Ben merasa sedih karena kemarin Juliet sempat menyebutnya seorang pembohong. Di sini Ben ingin membuktikan bahwa dirinya bukanlah seorang pembohong. Setelah berhasil menghubungi Richard di sana menyorot seorang anak kecil di taman yang ternyata ibunya adalah Rachel. Rachel masih hidup baik-baik saja dan bahkan bayi kecilnya sudah tumbuh besar. Melihat hal itu, Juliet benar-benar terharu. Ia begitu sangat merindukan kakaknya itu. Tapi Ben tidak memberikan waktu banyak-banyak Juliet menyaksikan hal tersebut. Yang terpenting sekarang Juliet sudah tahu bahwa dirinya orang yang jujur. Sesuai perjanjian, Juliet hanya boleh pulang kalau penelitiannya sudah berhasil. Kita akan lihat nanti Juliet, mungkin di antara para penumpang itu ada seorang ibu hamil yang bisa kita jadikan subjek penelitian, ucapnya Ben. Flashback selesai. Ketika sampai di wilayah di dekat sungai, Said mengajak Jack dan yang lainnya untuk berkemah di sana karena hari sebentar lagi akan gelap. Jack kemudian berinisiatif untuk pergi mencari kayu bakar, dan Kate di situ mengajukan diri untuk menemani Jack.
Seperginya Jack dan Kate, Said mencoba berbicara dengan Juliet, mencoba meminta wanita itu untuk mengatakan sebenarnya apa yang dilakukan orang-orang The Others di pulau ini. Tapi Juliet tidak menjawab satupun pertanyaan Said. Ia hanya berkata, "Said, kalau ku beritahu semua yang ku ketahui, maka kau akan membunuhku," ucapnya Juliet. Dan sebelum pembicaraan mereka berlanjut, Jack keburu kembali. Jack meminta Said untuk tidak mengganggu Juliet. Jack meyakinkan bahwa Juliet akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Said saat Juliet siap. Dan Said harus mau menunggu hal itu. "Juliet ada di bawah perlindunganku, Said," tegasnya Jack. Pada keesokan harinya di perkemahan pantai, Charlie menghampiri tendanya Claire karena mendengar suara tangisan bayi Aaron. Setelah memangku bayi mungil itu, Charlie segera membangunkan Claire yang masih tertidur untuk menanyakan apakah Claire baik-baik saja. Ternyata Claire sedang tidak enak badan dan barusan itu ia tidak mendengar suara tangisan Aaron. Charlie lalu menyuruh Claire untuk beristirahat saja sementara dirinya yang akan mengasuh Aaron. Pada sore harinya saat semua orang tengah menikmati bubur gandum buatan Harley, Claire datang menghampiri dan menanyakan apakah ada yang punya aspirin karena dirinya merasa sangat pusing. James kali ini tidak tengil lagi, ia langsung OTW berniat mengambilkan aspirin untuk Claire. Tapi di momen itu dia pun melihat kedatangan Jack, Kate, dan Said. Semua orang awalnya terkejut, tapi setelah itu langsung menyambut kedatangan Jack dengan penuh syukur dan bahagia. Setelah bersalaman dengan Jack, James juga langsung memeluk Kate dengan sangat erat karena dirinya benar-benar mengkhawatirkan Kate. Namun saat itu juga James segera protes melihat kehadiran Juliet di tempat ini. "Kenapa wanita itu ada di sini?" protesnya James. Mereka semua lalu mengadakan rapat bersama Jack. Jack di situ meyakinkan bahwa Juliet sekarang ada di pihak mereka karena para The Others telah membuangnya. "Tapi jika begitu kenapa Juliet tidak mau menjawab pertanyaan kita?" tanyanya Said. Jack meminta Said dan yang lainnya untuk memberikan Juliet waktu karena ia yakin saat ini Juliet masih takut. Di saat perdebatan itu tampaknya akan berlangsung cukup lama karena semua orang di perkemahan menentang keputusannya Jack. Tiba-tiba mereka dibuat kaget saat melihat Claire terbatuk-batuk sampai mengeluarkan darah. Melihat hal itu, Jack segera turun tangan untuk mencoba memberikan pertolongan kepada Claire. Juliet juga turut menyaksikan hal tersebut dan sepertinya dia mengetahui sesuatu. Beberapa saat kemudian terlihat Juliet berbicara dengan Jack dan Kate. Wanita itu mengatakan bahwa mungkin dirinya lah yang telah mengakibatkan hal ini. Juliet berkata, "Saat Claire dibawa oleh Ethan, aku memberikan sebuah obat rancanganku untuk membuat Claire tetap hidup. Perlu kalian ketahui di pulau ini para wanita tidak bisa hamil. Semua wanita yang hamil akan berakhir meninggal. Jadi waktu itu kami berniat untuk menolong Claire, karena kami takut hal serupa akan terjadi pada Claire. Ethan tidak pernah berencana untuk menculik Claire ya. Ethan menculik Claire itu karena saat itu kalian menyadari bahwa Ethan bukanlah bagian dari penumpang pesawat," ungkapnya Juliet. Saat ini sistem kekebalan tubuh Claire melawan obat tersebut. Claire mengalami reaksi laten dari obat di aliran darahnya, jelas Juliet. Tapi Juliet juga mengaku bahwa dirinya sudah mengembangkan sebuah serum untuk mengobati reaksi laten seperti ini. Kebetulan Ethan menyimpan pasokan medis di dekat gua yang pernah Jack jadikan tempat tinggal. Serum tersebut ada di sana. Ia meminta Jack dan Kate agar mengizinkan dirinya untuk pergi mengambil serum tersebut sebelum terlambat. Tanpa serum tersebut, Claire bisa meninggoy. Mendengar penjelasan Juliet itu, akhirnya Jack setuju untuk membiarkan Juliet pergi. Kalau Claire tidak meninggoy saat melahirkan, itu berarti penelitiannya Juliet berhasil dong guys. Tidak bisa disimpulkan begitu. Bisa saja Claire berhasil selamat dan hidup karena Claire hamilnya sebelum datang ke pulau misteri ini kan. Singkat cerita, saat hari sudah pagi, terlihat Juliet pun telah sampai di tempat penyimpanan pasokan medisnya Ethan. Memang di sana terdapat sebuah koper yang ditutupi dedaunan. Tetapi tiba-tiba saja Juliet dikagetkan dengan kemunculan James dan Said. Step away from the case. It's full of medical supplies. They're for Claire.
Jack knows all about it. Jack ain't here right now, is he? Karena mereka sangat curiga, mereka pun memeriksa koper yang dimiliki Juliet itu. Tapi di dalamnya ternyata memang hanya ada obat-obatan. Namun James dan Said tetap tidak mau melepaskan Juliet. Mereka ingin Juliet menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka terlebih dahulu. Mendengar itu Juliet sangat kesal karena Claire tidak punya banyak waktu lagi. Wanita itu harus segera ditolong sebelum terlambat. Juliet di situ juga menyinggung tentang kejahatan yang pernah dilakukan oleh James dan Said di masa lalu. Juliet sudah mengetahui itu semua, jadi Juliet meminta agar mereka berdua tidak usah berlagak mulia. Mendengarnya, James dan Said langsung merasa tertohok. Mereka tak mengatakan apapun saat Juliet mengambil koper itu dan pergi duluan meninggalkan mereka. Singkat cerita, Juliet pun sampai di perkemahan. Ia langsung menemui Jack dan Charlie yang sedang merawat Claire. Awalnya Charlie tidak setuju saat Juliet hendak memberikan obat kepada Claire. Namun Jack berhasil meyakinkannya. Hanya Julietlah yang bisa mengobati Claire. Dan di situ Jack juga memperingati Juliet, jika yang Juliet lakukan ini tidak berhasil, Jack takut dirinya tidak akan bisa lagi melindungi Juliet. Juliet mengerti akan hal itu, dan ia segera memberikan serum obat tersebut kepada Claire. Beberapa jam kemudian, Charlie terlihat setia menemani Claire dan Aaron sampai Charlie ikutan tertidur. Dan di momen itu, Claire membangunkan Charlie. Bisa dilihat sekarang kondisinya Claire sudah membaik. Charlie tampak sangat senang melihat wanita yang dicintainya kembali sehat. Jack lalu mengabarkan kabar baik itu kepada Juliet. Jack senang karena sepertinya sekarang ini para penduduk perkemahan mulai menerima keberadaan Juliet di sini berkat kebaikannya Juliet. Jack di situ memberikan terpal, selimut, dan bantal pesawat untuk Juliet. Namun Jack juga memberitahu bahwasanya para penduduk perkemahan cepat atau lambat pasti membutuhkan jawaban dari Juliet. Juliet pun bertanya Jack sendiri kenapa seperti tidak membutuhkan jawaban apapun darinya. Jack hanya menjawab, "Di saat Mr. Locke meledakkan kapal selam, aku melihatmu. Dari tatapanmu aku tahu kau sangat ingin keluar dari pulau ini lebih dari apapun Juliet. Itu menjadikanmu bagian dari kami." Juliet tersenyum mendengar hal itu. Lalu di bagian akhir diperlihatkan flashback sebelum para The Others pergi. Ternyata Juliet diperintahkan oleh Ben untuk menjalankan skenario itu. Dari membawa Kate ke hutan dan memborgolnya bersama dirinya. Lalu tentang Claire yang sakit. Ketika Claire diculik dulu mereka sempat menanamkan sebuah implan di tubuh Claire. Dan Ben sudah mengaktifkan implan tersebut. Dalam 48 jam maka Claire akan mengalami gejala. Tugas Juliet adalah mengobati Claire dan mendapatkan kepercayaan dari Jack dan para penduduk perkemahan. Wow, jadi apakah dulu Ben sengaja membiarkan Claire lepas agar dia bisa melaksanakan rencana semacam ini? Ben lalu berkata, "Sampai jumpa seminggu lagi ya Juliet," ucapnya sembari memberikan sebuah masker gas dan pergi. It's going to be a problem. But after everything we've done to them, I know you want me to go there. He trusts you. Los bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye. Baby, I don't hate you.